A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang kami hormati pimpinan PKS Partai Keadilan Sejahtera, Al-Mukarram Syekh Dr. Habib Salim Al-Jufri Segaf, yang kita hormati Dr. Hidayat Nur Wahid, kemudian Dr. Sahibul Imam, dan semua jajarannya yang dikatakan sekian puluh ribu yang mengikuti acara ini. Kemudian yang juga kita sangat hormati para narasumber yang telah tadi berbicara, dan yang lain semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kita semua. Semoga Tuhan Allah menyertai kita semua. Saya diminta mewakili sebagai Ketua Dewan Dakwah yang sedang mendapat amanah sebagai Ketua Dewan Dakwah, kemudian juga sebagai Ketua daripada Presidium Majelis Organisasi Islam, MOI. MOI ini mungkin sedikit saya sampaikan adalah satu forum kerjasama di bidang pendidikan dan dakwah dari 13 ormas Islam yang anggota MUI, Majelis Ulama Indonesia, di luar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, karena keduanya adalah organisasi besar, dan yang kami ini yang 13 ini adalah organisasi papan tengah, barangkali dapat dikatakan, meskipun sebagiannya telah lahir jauh sebelum Republik berdiri dan juga bersebagiannya lahir sebelum belahirnya Muhammadiyah dan NU. Di antaranya ada Al-Wasliyah, Matul Anwar, Al-Irsyad, Dewan Dakwah Islam Indonesia, ada IKADI, ada Wahdah Islamiyah, ada Syarikat Islam, ada PERTI, ada BKSPPI, dan lain barangkali saya tidak sebut semuanya, ada PUI juga, atas nama Majelis Ormas Islam dan Dewan Dakwah. Kita dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 ini mengucapkan selamat kepada PKS sebagai penyelenggara tasyakuran ini dan para semua yang mendengar. Hadirin semua, hadirin sekalian, kita sudah merdeka 75 tahun. Suatu waktu yang cukup panjang buat satu kehidupan negara. Dan pada hari-hari ini, 75 tahun yang lalu, Founding Fathers daripada Republik ini baru saja menyelesaikan beberapa pokok-pokok penting daripada kelembagaan negara kita ini. Kesepakatan mengenai Pancasila yang disahkan pada tanggal 22 Januari 22 Juni dan kemudian sampai tanggal 12 Agustus, yang di dalamnya ada Piagam Jakarta sebagai bagian tidak disahkan. Itu tercantum di dalam Dekret 5 Juli 1999 ketika kita kembali kepada Undang-Undang 1945 dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah berjalan, kemudian ada pemilihan umum dan sebagainya, kita lihat, kita saksikan. Namun di dalam kehidupan kenegaraan kita ini, kita kelihatannya telah beberapa kali ada usaha untuk membongkar kembali kesepakatan tahun 45 itu di dalam masa Orde Baru, dikenal dengan nama lembaga yang namanya BP7, programnya P4. Ada reinterpretasi tentang Pancasila di situ. Kemudian sekarang ini kita melihat lagi ada usaha-usaha dengan memajukan RU yang juga kelihatan menginterpretasi, berikan arti dan makna baru pada Pancasila yang sebenarnya hal itu tidak perlu. Kan berarti kita membuka luka lama. Ada satu hal barangkali yang menjadi kesulitan bagi orang-orang di luar umat Islam, mohon maaf, dengan apa yang diharapkan oleh umat Islam dan yang saya sepakati pada Piagam Jakarta yang saya katakan tadi itu, ialah kata-kata, 7 kata-kata melaksanakan syariat Islam bagi para peluknya di dalam konteks ketuhanan masa. Saya merasa kata syariah ini adalah satu kata yang sangat disalahpahami
dan karena itu ternista. Satu waktu di negara kita ini bicara tentang syariah Islam itu seperti tabu. Ketika ada usaha untuk mendirikan bank syariah, waktu itu pada akhir tahun 1990-an belum bisa diterima, sehingga ketika bank Islam pertama lahir namanya Bank Muamalat yang prinsip syariah. Sebenarnya ini kenistaan terhadap syariah ini adalah karena kesalahpahaman. Syariat itu adalah suatu yang nilai-nilai umum, nilai-nilai universal. Kalau kita lihat ayat pertama yang lahir, yang turun dalam Al-Quran itu adalah Iqra' membaca, yang merupakan prerequisite dari kebudayaan, dan itu diakui oleh semua agama. Semua umat bahwa membaca atau belajar itu adalah sesuatu yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Jadi ayat yang pertama turun dalam Al-Quran itu bukan suruh beriman atau suruh sholat atau ibadah atau zakat atau haji atau salat, tapi suruh membaca. Ini adalah syariah. Kemudian di samping pendidikan, hal yang sangat perlu dalam kehidupan sesuatu masyarakat, negara, dan bangsa, bahkan peradaban manusia adalah kesehatan. Agama Islam itu penuh dan syarat dengan peraturan dan norma mengenai kesehatan. Bahkan saya dapat meyakinkan norma dan protokol kesehatan dalam Islam itu yang dicermin dalam syariat Islam itu adalah lebih baik dan lebih mendetail daripada protokol WHO. Alhamdulillah sekarang dapat kita lihat dengan apa yang dianjurkan oleh WHO, apa yang harus kita kerjakan menghadapi COVID-19, umpamanya untuk menghindarkan pencegahan. Kemudian tentang di dalam ekonomi juga umpamanya pelarangan riba, bunga, adalah nilai yang termasuk syariah. Kita tahu dalam agama-agama samawi yang lain, khususnya agama Yahudi Nasrani, riba juga dilarang. Dan itu bagian dari syariah. Dan itulah salah satu penyebab daripada ketimpangan ekonomi atau tidak ada dalam ekonomi ada yang riba itu. Karena prinsip yang dipakai dalam Islam adalah sharing, profit sharing, loss sharing juga kalau ada kehilangan. Jadi lebih adil daripada satu pihak di mana pihak penerima uang terus-terusan. Kemudian umpamanya dalam kehidupan sehari-hari ada pelarangan waste atau mubazir, tabzir, yaitu di mana sangat keras Allah mengatakan Quran dan mengatakan Quran bahwa innal mubazirin kanu ikhwan syaitin, ada orang suka membuang-buang atau menyanyiakan itu, wasting adalah sahabat syaitan. Dan dikatakan di situ juga syaitan itu bagi Allah adalah musuh yang nyata. Ini konteksnya dikatakan dalam dua ayat. Jadi dengan kata lain Islam atau syariat menghendaki zero waste. Tidak ada pembuangan atau penyanyian resources, baik itu waktu, resource-nya ataupun sesuatu benda atau makanan apa saja. Nah ini bagian dari syariat. Di dalam kehidupan sehari-hari, dalam Al-Quran diperintahkan bahkan itu ayat yang terpanjang, bila kita ada urusan disuruh menulis, disuruh tulis, dan di cara menulisnya sangat detail, satu halaman penuh. Ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah mengenai perintah untuk menulis bila ada transaksi. Nah ini adalah bagian syariah. Kita bisa bicara sepanjang hari, sepanjang malam tentang syariah-syariah ini, yang mencakup semua aspek kehidupan kita, bagaimana kita bangun pagi, apa yang harus kita baca, kerjakan, harus membersihkan diri, berkumur, gosok gigi, sebagainya, siap, berwudu, sampai kita tidur lagi dan bagaimana cara tidur. Tidur harus menghadap ke kiblat, ke kanan, kita, karena itu relief jantung kita ada sebelah kiri. Dan ini adalah semuanya syariah. Memang ada unsur-unsur itu yang kelihatan keras, seperti hukum bagi yang mencuri itu dipotong tangannya umpamanya, dan bagi yang membunuh lagi, kalau tidak karena sesuatu yang jelas, dia juga berlaku hukum qisas. Ini hukum-hukum yang berlaku di dunia lain juga, dari dulu, bahkan di Amerika, sampai beberapa waktu yang lalu. Dan sejak hukum itu diangkat, termasuk di Amerika, yang dikatakan capital punishment itu dibatalkan, maka terjadilah peningkatan kriminal yang luar biasa.
Adapun di dalam pelaksanaan syariat Islam itu sendiri, hukum-hukum ini hampir tidak pernah atau jarang sekali dilaksanakan. Dia lebih merupakan deterrent, pencegah terjadinya kerusakan itu. Jadi yang ingin saya katakan ialah bahwa syariat Islam itu mengandung hal-hal yang universal. Artinya berlaku di seluruh zaman, di seluruh tempat, dan eternal sepanjang masa. Dan itu sudah mencakup juga nilai-nilai yang ada dalam agama-agama yang lain. Saya bukan mengatakan bahwa syariah itu hanya monopoli daripada Islam, tetapi semua yang saya katakan itu juga saya yakin ada dalam agama-agama yang lain. Dan itu yang saya ingin sederhanakan pengertian syariah yang di banyak kalangan ditakuti atau dikhawatirkan, yang karena itu ternista. Padahal sudah banyak juga unsur syariat Islam yang terlaksana di negeri kita ini. Karena ketika Piagam Jakarta dibatalkan atau dicabut, maka pemerintah menjadikan Departemen Agama, di mana ada urusan agama Islam dan urusan agama yang lain, sebagai pengganti daripada soal syariah tadi. Dan juga setiap agama lain boleh melaksanakan syariahnya, tidak ada larangan. Tapi kenapa bila umat Islam ada pernah umpamanya di daerah ada nuansa syariah itu menjadi sesuatu yang tidak disukai, bahkan ada usaha untuk menghapuskannya. Dengan menyebutkan ini secara singkat atau mungkin sedikit panjang barangkali tentang syariah ini, saya ingin mengalamatkan kepada PKS yang mempunyai perwakilan DPR untuk menyampaikan hal ini untuk agar dipahami bahwa syariah itu adalah suatu set of laws and canons yang menilai, yang mengandung unsur-unsur ataupun hal-hal yang universal dan eternal, bergantung secara seluruh, berlaku di seluruh tempat. Seperti membaca itu, di mana saja di seluruh dunia orang yang baca itu adalah akan mendapat kemajuan, berarti belajar dan segala implikasi yang baca. Dan dari zaman dulu sampai sekarang, jadi eternal dan universal. Itulah yang saya yakini merupakan bagian daripada syariat Islam yang ini diterapkan melalui Piagam Jakarta yang diakui oleh Presiden Kemerdekaan Bung Karno kepada umat Islam dengan tidak mengganggu kepada umat yang lain. Tetapi saya kira reaksi kepada Piagam Jakarta khususnya tentang pelaksanaan ini tidak proporsional. Namun saya ingin mengatakan bahwa kita tidak ingin membawa atau mengambil kesempatan ini untuk membangkitkan hal itu, tapi hanya ingin memberikan penjelasan, ingin memberikan sumbangan, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa ini katakan syariat itu adalah hal-hal yang universal dan berlaku di semua masyarakat dan negara. Mungkin ada yang kemudian diangkat, dibatalkan seperti capital punishment, yaitu hukum kisas itu ya. Tapi ya itu akibatnya terjadi apa yang sekarang kita lihat. Dan Islam, dasar Islam sangat mementingkan moral, karakter dalam segala hal, pendidikan, dan itu dalam hadis Rasul dikatakan juga pada salah satu sebab utamanya di Rasul. Innama bu'ithu liutammatal akhlaq. Jadi hadirin sekalian, kita sudah 76 tahun merdeka, tapi yang kita lihat sekarang ini memang ada kemajuan ekonomi, politik, dan lain-lain, tetapi kemajuan yang masih sangat terkebelakang dibanding dengan negara lain, termasuk di dalam law enforcement, soal governance. Belum lama kita dengar di ILC, adanya secara luar biasa political corruption and judicial corruption. Inilah yang diharapkan dari partai-partai politik yang ada di DPR untuk mencoba menghentikannya dan untuk menjadikan negara kita negara yang makmur dan adil. Karena korupsi ekonomi, suap menyuap dan sebagainya, serta korupsi judicial dan korupsi politik itulah yang menyebabkan keterpurukan kita. Al-Quran mengatakan, "Lau amanah qura wattaqau la fatahna 'alaihim barakatun minas samawati wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Akan terbuka jika penduduk suatu negeri itu beramanah atau beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi, sehingga bisa terjadi keberkahan dan kemakmuran. Tetapi kebanyak dari manusia ini yang
mengkhianati dengan kata seperti korupsi itu amanah, mengkhianati amanah, maka itulah yang kita alami sekarang ini. Terus terang saja kita harus mengakui bahwa syariat Islam itu juga berlaku dan berlaku di banyak negeri yang non-Muslim, seperti Jepang, di Eropa dan sebagainya, di mana kita yang diajarkan semua itu, tapi dalam pelaksanaannya kita masih kurang. Jadi ini yang ingin saya mengharapkan kepada partai PKS, yang saya anggap partai saya sendiri, teman-teman dari Dewan Dakwah banyak yang ikut dalam proses mendirikannya. Selanjutnya saya juga ingin mengharapkan agar PKS menjadi partai yang lebih mengaliansi umat yang luas ini, yang menjadi harapan supaya PKS menjadi rumah yang besar bagi umat Islam. Ya, ada partai-partai lain yang ada, mudah-mudahan PKS juga bisa menjalin kerjasama dengan partai-partai Islam yang lain itu dan partai-partai nasionalis yang lain. Sebab yang ingin kita perjuangkan adalah terutama adalah keadilan, kemakmuran, kesejahteraan, dan itulah bagian-bagian penting dasar Islam, dan juga bagian yang penting dari semua ajaran-ajaran agama. Semua ajaran agama mengadakan hal yang sama. Jadi saya mungkin atas nama teman-teman dari Majelis Ormas Islam dan juga Dewan Dakwah, sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih dan selamat kepada PKS atas pelaksanaan hal ini. Tasyakuran 75 tahun yang semua kita sangat bersyukur, tetapi kesyukuran adalah kita mengalami dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang semua itu bisa katakan termasuk dalam syariat dan adalah semua yang mempunyai nilai-nilai universal dan internal. Saya kira sekian dari saya, mungkin insyaAllah kita terus mengadakan kerjasama. Kami insyaAllah setiap kita diminta datang atau kami mengundang pihak PKS, selalu kita bisa mengadakan komunikasi, dan mudah-mudahan komunikasi juga diperluas dengan ormas anggota MUI yang lainnya, di samping dengan partai-partai lain yang lintas agama. Sebab kita ini mengakui bahwa kita ini adalah dan menghargai masyarakat yang majemuk, yang plural, tetapi ada satu yang perlu kita tandaskan dan perlu kita garis bawahi, dan tadi juga disebutkan oleh beberapa penjelasan saya. Plural itu bukan pluralisme secara ideologi, tapi plural yang majemuk, yang perlu kita juga garis bawah hendaknya agar terjadi keamanan dan ketahanan nasional, plural yang proporsional. Kadang-kadang kita lihat plural yang tidak proporsional, dan ini menimbulkan kekecewaan ataupun kekurang serasian daripada sementara pihak. Jadi saya kira mudah-mudahan apa yang saya maksud dapat dipahami. Sekali lagi saya nyatakan terima kasih dan selamat kepada PKS, dan kita berdoa untuk negeri kita ini, semoga Allah dapat insya-Allah terus memberikan rahmat dan berkah-berkahnya sebagaimana Allah telah memberikan kemerdekaan ini pada kita sebagai anugerah dan karunia-Nya akibat dari perjuangan para mujahidin dan pejuang kemerdekaan dari segala kalangan yang berjuang sejak sebelum abad ke-19, tahun 1900-an, 1800-an, dengan perjuangan dari Diponegoro, Imam Bonjol, Patimura, Hasan dan sebagainya itu, dan dituliskan kemudian pada abad 19 dengan perjuangan yang berbuat organisasi. Kalau dulu perjuangan akan mati atau terlikuidasi bila pemimpinnya ditangkap atau dipenjarakan atau diperangkap, dalam keberuntungan tersebut. Jadi dalam masa organisasi itu terus dengan organisasi, alhamdulillah. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.